Drop it. Halo Arginaker, kembali lagi bersama Malinda di Cakap-Cakap Dunia Kerja. Nah, di episode sebelumnya kita sudah bercakap-cakap terkait job fair dengan menggunakan sistem pelamaran online di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. Nah, untuk saat ini, di sesi ini, kita akan membahas terkait pelayanan yang ada di bidang penempatan tenaga kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. Nah, di samping saya sudah ada rekan cakap-cakap kita kali ini, ada Pak Riki, ada Ibu Wisda, dan ada juga Pak Jana. Mereka ini dari bidang penempatan tenaga kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. Nah, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah, Kok baik. orang semangat ya? Orang semangat gitu kayak baik. Gitu. Baik, semangat. Gimana pelayanan di bidang penempatan? Banyak Pelayanan pengaduan? pengaduan lumayan. Lumayan. Akhir tahun banyak ya Pak Jana ya. Ya, kemarin karena di akhir tahun kali ya. Jadi penutupan Penutupan. semua kasus masuk ya. Oke. Boleh nih untuk warginaker yang mungkin bertanya-tanya, ada pelayanan apa aja sih yang ada di bidang penempatan tenaga kerja? Itu ada apa aja, boleh disebutkan dan dijelaskan mungkin, Pak Riki? Boleh. Boleh. Nah, pelayanan yang ada di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja, salah satunya itu pelayanan AK1 atau pelayanan kartu kuning. Kedua, pelayanan restribusi tenaga kerja asing dan pelayanan pekerja migran Indonesia. Terus pelayanan untuk registrasi pendaftaran BKK, Ya, Bursa Kerja Khusus. Kalau gitu. Transmigrasi. Dan transmigrasi. Transmigrasi itu adalah PMI. Bukan. Transmigrasi ada lagi. Ya. Lokal. Transmigrasi Kalau lokal. ini untuk warga kita, warga Kabupaten Bandung. Transmigrasi. Yang beranimo pengen berangkat transmigrasi. Itu transmigrasi pelayanannya. Nah, sebenarnya ini nih yang menarik dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. Sebenarnya itu yang paling sering untuk ditanyakan oleh masyarakat, oleh warginaker semua, yaitu adalah pelayanan AK1, yaitu adalah pelayanan kartu kuning. Kalau dulu itu disebut kartu kuning, nah, sekarang berubah menjadi AK1. Nah, boleh dijelasin nggak sih sebenarnya gunanya AK1 itu apa? Kenapa warginaker harus membuat AK1? Boleh, Pak Jana? Ya, kalau tadi Pak Riki cerita bahwa AK1 itu kan sebagai pencari tenaga kerja yang terdaftar. Jadi dengan dia kalau sekarang itu mungkin zamannya dulu Pak Riki itu masih manual. Jadi sebetulnya kartu kuning. Dan itu semua dilakukan di kantor dinas kabupaten atau kota. Sekarang kita sudah digital. Jadi nama akunnya itu Siap Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja, dan itu nanti tiap kabupaten kota itu punya admin. Jadi kalau dibuatnya sekarang digital di siapkerja.kemenaker.go.id, mereka si pencakar itu mengisi di situ. Kalau dulu ditulis manual, sekarang dibuat di situ, upload semua di situ, kelengkapannya ijazah, terus sertifikat dan sebagainya diatur di situ. Kalau mau nyetak saat ini untuk Kabupaten Bandung baru mencetak datang di tempat kita. Tempatnya di mana itu, Pak Jana? Jana? Saat ini kita ada di Mall Pelayanan Publik di MPP. Jadi satu gedung itu untuk di Kabupaten itu semua pelayanan ada di situ. Terintegritas semua di sana. Integritas ada di situ. Betul. Jadi pada saat misalnya bermasalah dengan NIK, itu bisa langsung ke Dishub Capil yang ada di Di satu mall itu, satu mall pelayanan itu. Terus nakar di lantai 3 ya Pak Jana. Tambahan dikit tentang AK1. AK1 dari dulu sejak dulu kala lah yang dikenal dengan kartu kuning itu namanya juga AK1, cuman kita ini kan karena warna kartunya kuning, nah disebutlah kartu kuning. Jadi Padahal dari dulu kartu kuning warnanya tidak apa pernah kuning? berubah. AK1 AK angkatan kerja 1, angkatan kerja dan sebagainya gitu ya. Warnanya kebetulan kuning. Kalau sekarang nggak cocok disebut kartu kuning. Kenapa? Warnanya putih. Makanya jadi AK1. Karena dulu kan mungkin orang kita lihatnya
wah ini kartunya kuning, Oh, iya. kartu kuning terus seumur umur. Tapi kayaknya geus bodas kayak kuning. Gitu. Jadi sebenarnya kartu kuning itu cuma penyebutan di masyarakatnya Iya, aja, iya. karena kartunya warnanya kuning Kalau sebenarnya. mungkin kalau nama ketenaga kerjaannya lah, istilah ketenaga kerjaannya itu AK1 karena itu singkatan angkatan kerja 1. Itu angkatan kerja 1 itu angkatan kerja itu ada 5, angkatan 1 2 3 4 5. Dan itu fungsinya berurutan gitu. Urutannya itu boleh disebutin nggak sih, dijelasin sedikit aja sih Pak Riki. AK1 itu kartu tanda pencari kerja yang terdaftar, itu buktinya kita sudah mendaftar sebagai pencari kerja. Dapatlah AK1. Ya. Nah, sebetulnya sebelum AK1 kita harus ke AK2 dulu. Sebelum dapat AK1 kita ke AK2 dulu. AK2 itu apa? AK2 itu biodata si pencari kerja. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau bikin AK1 diterima oleh si pelayanan atau petugas antar kerja di sana, ada ditanya-tanya kan, interview, diisikan datanya di AK2 jadi database. Oh. Nah setelah jadi database, datanya baru dicetak jadi AK1. Kalau sekarang kan pakai digital ya, kalau dulu kan manual, jadi kita nulis dulu di AK2, selesai AK2 wawancara dan sebagainya, minat bakat kemampuannya ada di si AK2, baru dipindah ke AK1. Jadi kalau AK1-nya kartunya udah diambil sama pencaker, datanya tetap ada di AK2. Database kita tuh. Nah, dari AK2 ke AK3. Nah, fungsinya AK3 apa? Apa? Itu AK3 permintaan pemenuhan lowongan dari perusahaan. Misalnya perusahaan A membutuhkan tenaga kerja bidang ini spesifikasinya ada, dikasihkan. Jadi perusahaan mengisi formulir AK3 namanya. Sesuai dengan spesifikasinya yang dibutuhkan sama perusahaan. Oh, berarti untuk AK3 ini diisinya sama perusahaan. Sama perusahaan. Nah, kita nerima dibaca butuhnya misalnya tukang ya operator listrik. Lulusan SMK bagian listrik misalnya kan gitu. Nah, kita harus memenuhi nih permintaan perusahaan. Lowongan ini harus dipenuhi kan untuk pemenuhan lowongan. Dari mana kita tahu ada pencaker yang spesifikasinya yang diminta oleh perusahaan? Balik lagi ke AK2. AK2 kan database. Ya, dicari database. Oh, si Anu aya lulusan SMK, lulusan listrik. Udah. Terus kita dari AK3 selesai, mau dipenuhi nih ke perusahaan tuh 5 orang. Ke AK4. Naik ke AK4. AK4 apa? Ini kan kita berbicara zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Naik ke AK4. AK4 itu semacam pemanggilan pencari kerja yang akan ditempatkan di perusahaan yang membutuhkan. Interview. Ya di perusahaan AK3 lah gitu ya. Dipanggilnya lewat apa? Zaman dulu kantor pos kan. Oh. Ada suratnya, AK4-nya dimasukin ke amplop. Malah nggak pakai amplop juga, yang udah otomatis kalau udah ngisi itu tinggal masukin ke kantor pos, terkirim gitu ke orang itu, orang pencari kerja itu ya. Udah selesai nih, anggap aja ini keterima sama pencaker si surat itu tadi, dipanggil menghadap ke dinas tenaga kerja kalau butuh pekerjaan nih, ada lowongan di sini. Nah si orang itu datang ke disnaker, datang ke sini, Pak di mana perusahaannya, alamatnya di mana misalnya, yang lebih jelasnya. Nah kita sebagai pengantar kerja atau petugas antar kerja akan memberitahu, oh di perusahaannya di Banyaran nih, adanya di Banyaran misalnya, perusahaan apa gitu A atau nanti kamu datang ke sana bawa lamaran. Nah bisa terpercayaan perusahaan apa tiba-tiba datang gitu kan. Dapat info dari mana? Dapat info. Nah di lamaran itu selipkanlah namanya formulir AK5. AK5 pengantar dari dinas untuk ke perusahaan sebagai pemenuhan lowongan yang tadi diminta. Yang di AK3 diminta itu kan, nah selipkan tuh permohonannya di AK5. AK5 itu terbagi dari 2 bagian. Ada lembaran balasan, bolak-balik lah gitu. Atau satu dibagi 2. Nah, sok ini bawa ditandatangani oleh pengantar kerja atau kepala dinas. Si pengantarnya dibawalah sama si pencari kerja ke perusahaan itu. Pas dibuka
lamaran, ada surat pengantar kan dari dinas. Oh benar ini yang kemarin saya minta ke dinas, mungkin ini yang di ininya, yang dikirimnya gitu. Nanti diterima atau enggak ya itu terserah perusahaan kan. Kita tidak bisa intervensi ke perusahaan bahwa si anu harus diterima. Itu nggak bisa ya. Jadi istilahnya dinas hanya memberikan, Hanya mengantarkan saja. mengantarkan. Nah itulah salah Mengantarkan satunya saja. kenapa di kita ada pengantar kerja. Bukan nganterkan ke perusahaan digiling, tapi lewat surat. Jadi tahapnya per surat ya. Nah, itulah AK1 sampai AK5. Nah, AK5 kan tadi yang terakhir dibagi dua itu ya. Pengantarnya sama balasan. Nah, balasan ini nanti di sebelahnya itu akan dikembalikan ke dinas oleh perusahaan. Dikembalikan ke dinas, diterima apa enggak nih orang ini? Ada jawabannya. Kalau diterima berarti kan lulus. Kalau enggak diterima ada alasannya kenapa? Enggak diterima. Itu di AK5. Jadi kita akan tahu oh si ieu teh nu kemarin diantarkeun teh keterima atau tidaknya gitu. Kalau diterima berarti masuk ke pemenuhan lowongan 1 orang pekerja. Berarti mengurangi pengangguran 1 orang. Gitu. Itu kan skala kecilnya 1 orang. Sementara kan nah sekarang zaman digital ini kan AK4-nya sudah tidak dipergunakan. Kenapa AK4 tidak dipergunakan? Digital semua. Digital kan, jadi nggak perlu kita ke kantor pos, cuman WA ke mana aja ke apa? Ke Di AK2 kan langsung kan. waktu kita ngisi AK2 atau wawancara itu selalu minta nomor telepon yang aktif. Nah, gunanya itu nanti kalau ada permintaan dari perusahaan, kita panggil orang itu lewat WA atau telepon langsung sekarang. Itu bedanya sekarang dan zaman dulu. Kalau zaman dulu mah mungkin waktu pengumuman lowongan itu misalnya 3 hari atau 4 hari, paling lama seminggu. Kita ngirim surat ke kantor pos, nyampainya ada yang 2 hari, ada yang 2 minggu. Bahkan mungkin ada yang nggak sampai. Nggak sampai gitu. Karena alamatnya tidak sesuai. Apalagi misalnya PO Box nanti tuh Ya, PO Box. itu nggak pakai perangko, nyangkut di mana nggak tahu gitu. Nah sekarang era digitalisasi itu lebih cepat, AK4-nya hampir tidak digunakan, bukan hampir lagi dan tidak digunakan itu. Nah itulah sejarah AK1 sampai dengan AK5. Itu prosesnya panjang ya? Ya. Makanya yang dilakukan kami sekarang itu kita ada program namanya job canvassing. Jadi kita ke perusahaan karena kita punya data pencakar tadi, kita ke perusahaan misalnya anggap daerah Cikancung. Nah, karena perusahaan kan sudah kita nanyain perusahaan buka lowongan nggak di situ. Terus posisinya apa aja. Nah, kita punya data pencakar. Jadi nanti kita bisa ngasih ke perusahaan nih data-data yang dibutuhkan, misalnya dari mulai usia, terus kan ada butuhnya laki-laki atau perempuan, lulusannya apa. Nah, data pencakarnya yang kita bawa. Kalau perusahaannya lebih bagus lagi, perusahaannya itu terdaftar juga di Siap Kerja. Jadi tinggal perusahaan yang tadi dilakukannya digital. Jadi karena yang tadi yang AK2 itu kan bentuknya CV, resume. Nanti itu bentuknya resume. Nanti perusahaan bisa membuka sendiri. Karena perusahaan yang bisa buka akses misalnya tinggal di sorting aja. Kecamatan mana, desa mana itu bisa kebagi. Jadi kalau perusahaannya juga terdaftar. Jadi bisa dilakukan itu kalau misalnya perusahaannya juga punya akun Siap Kerja dan si bakarnya punya Siap Kerja. Jadi tinggal matching di situ. Tapi kalau di Kabupaten Bandung sendiri untuk perusahaan ya, untuk bisa daftar ke akun Siap Kerja itu sulit nggak sih gitu? Apakah karena kan mungkin nggak semua perusahaan mau ke Siap Kerja itu kan? Nah itu gimana caranya supaya si perusahaan mau masuk ke Siap Kerja supaya si job canvassing itu bisa matching gitu. Nah ini yang dilakukan kemarin sama kita itu ada Dasnaker itu yang sedang dalam proses, nantinya bakal bertemu di situ. Jadi lowongan kerja di situ, jadi bisa diakses masyarakat juga dan bisa tahu kalau kayak tadi cerita Pak Riki keterima atau tidaknya bisa kelihatan. Bisa ngelamar langsung di situ. Ya bisa ngelamar langsung di situ. Jadi tidak perlu menggunakan manual lagi. Jadi tidak perlu cetak lagi. Tapi yang harus ini mungkin yang pertanyaan juga ya masuk ke DM banyak juga. Kenapa
si AK1 ini, si kartunya, kenapa belum bisa dicetak mandiri? Karena mungkin ya wilayah Kabupaten Bandung itu luas ya, Betul. luas sekali gitu. Dan untuk mereka yang ada di wilayah kayak Kertasari, Cimenyan itu untuk datang ke Soreang lah istilahnya, itu memerlukan effort dan ongkos lah ya gitu. Itu gimana supaya mereka bisa mencetak AK1 tanpa mengeluarkan ongkos yang berlebih gitu untuk datang ke sini hanya untuk mencetak AK1. Bisa menambahkan? Wisda boleh menambahkan? Ya, di Snaker kan saat ini lagi proses finalisasi. Jadi di Snaker tuh punya akun, punya sistem aplikasi yang memang ingin mengakomodir para pencari kerja ini. Nah, nanti sistem ini memang sedang dalam proses finalisasi, di mana para pencari kerja ini dia punya akun sendiri, dia bisa melamar langsung, dan pembuatan AK1-nya juga di sana bisa langsung, dan ketika nanti sudah prosesnya selesai itu bisa dicetak di mana saja gitu. Tapi saat ini memang aplikasinya atau sistemnya sedang proses tahap finalisasi. Jadi mohon ditunggu saja, bersabar. Tapi untuk selanjutnya pasti akan bisa dicetak masing-masing supaya lebih mudah juga ya. Betul, bahkan kalau misalnya hitungannya digital tidak ada perlu dicetak. Ya. Kalau hitungannya digital Harusnya ya. Iya, Harusnya karena ya. hitungannya digital, perusahaannya juga sudah ada di situ. Dan pencariannya di situ ya. tidak perlu ada pencetakan Langsung masuk ke akun perusahaan ya Pak Betul. Jana ya. Tapi mungkin masih ada yang memerlukan fisik ya. Kalau kemarin itu kita ada penyuluh tenaga kerja, dan ini mereka berada di setiap kecamatan. Jadi pada saat kemarin ada penyuluh itu, sekarang itu masa kontraknya sudah habis. Kebetulan, jadi pada saat bulan-bulan kemarin, penyuluh tenaga kerja ini bertugas di kecamatan dan mereka yang memfasilitasi buat mencetak AK1 itu. Karena mereka ada kegiatan untuk di dinas. Jadi yang bertugas tadi di Kertasari, di Nagrek, di Ranca Bali misalnya. Mereka ada keperluan ke Soreang dan mereka sekalian jadi. Seperti itu. Karena para penyuluh itu memang ditugaskan di setiap kecamatan. Ada di setiap kecamatan. Jadi mungkin untuk Warginaker bersabar dulu ya untuk bisa mencetaknya. Mudah-mudahan bisa segera bisa dicetak masing-masing juga, karena ya bagaimanapun kami juga masih harus proses penyempurnaan dulu. Jadi mohon bersabar ya wargi-wargi. Kalaupun misalnya ini belum bisa diakses untuk pencetakan di mana saja, kapan saja, itu mungkin tahun depan tetap pelayanan akan ada di kecamatan yang dilaksanakan oleh penyuluh tenaga kerja. Jadi pelayanannya di kecamatan, tapi ditandatangan bukan oleh camat ya. Nggak ada AK1 tanda tangan oleh camat atau sekcam atau siapa saja yang di kecamatan. Itu harus ditandatangan karena di aturannya, permennya, yang menandatangani AK1 sampai dengan AK5 itu ditandatangani oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja. Kalau dua-duanya tidak ada, bisa kepala seksi, bisa kepala bidang, bisa kepala dinas. Jadi tidak oleh orang luar dinas tenaga kerja lah istilahnya. Jadi kalau di ini kan dikumkeun maksudnya. Dinas tenaga kerja itu dianggapnya yang udah petugas antar kerja walaupun belum bersertifikasi gitu. Ada khusus petugas antar kerja yang harus melalui pendidikan dulu. Nanti dapat sertifikat seperti pengantar kerja. Itu tidak semua pengantar kerja jadi petugas antar kerja, tapi otomatis juga jadi petugas antar kerja. Karena mereka memang tugasnya di situ. AK1 itu adanya kan pelayanan AK1 itu di pengantar kerja atau petugas antar kerja. Makanya yang tanda tangan itu pengantar kerja atau petugas antar kerja. Tapi tidak sembarangan tanda tangan juga mereka itu pengantar kerja atau petugas antar kerja. Harus sepengetahuan pimpinan masing-masing. Dan perlu digarisbawahi Pak Riki bahwa pelayanan AK1 atau kartu kuning atau apapun penyebutannya itu gratis dimanapun. Gratis ya. Mau di kecamatan, mau di MPP itu gratis. Jadi tidak perlu ada iya. Dan ini juga banyak yang nanya, Kak, kalau untuk yang di luar Kabupaten Bandung boleh nggak sih bikin AK1? Nggak boleh.
kecuali darurat. Boleh. Darurat itu dalam artian apa nih? Contoh, Contoh. saya orang Kabupaten Bandung, pengangguran, datang main ke atau kebalik. Saya bukan orang Kabupaten Bandung, pengangguran, main ke Kabupaten Bandung. Pas di Kabupaten Bandung ada buka lowongan kerja. Saya pengen ngelamar kan sebagai pengangguran, mencari kerja. Tapi harus bikin AK1, misalnya dipersyaratkan AK1 ini datang ke dinas. Karena darurat itu kan nggak mungkin saya pulang dulu ke Cirebon, terus bikin AK1 balik lagi ke Kabupaten Bandung kan. Nah ini untuk salah satu mempermudah pelayanan tuh, makanya bisa. Bisa darurat. Iya. Tapi Pak, untuk sekarang di akun siap kerja kan bisa nanti dia melampirkan domisili. Jadi kalau misalnya dia bukan warga Kabupaten Bandung, dia domisili di sini, itu bisa nanti diupload saja dan dipilih nanti di akun siap kerjanya menggunakan alamat domisili. Oh, berarti kalau alamat domisili harus ke desanya dulu, Ke desa. Ya, ke harus desa. meminta surat. Ya. Betul. Karena pada saat bukan warga Kabupaten Bandung, terus nyetaknya di kita admin itu nggak bisa akses karena datanya nggak muncul di kita. Nolak. Datanya Pada tidak dasarnya memang tidak bisa lah untuk melayani di luar Kabupaten Bandung. Tapi kalau darurat boleh bisa. Dan itu pun harus ada surat Iya. keterangan Iya, pakainya domisili. domisili baru bisa. Oke, siap. Udah clear untuk AK1 ya? Sebenarnya ini ada lagi yang sering banget ditanyain sama wargi-wargi naker itu di DM, yaitu tentang PMI, Pekerja Migran Indonesia, bukan Palang Merah Indonesia ya, wargi-wargi. Jadi sekarang ada PMI, Pekerja Migran Indonesia. Nah, beberapa dari wargi juga ada yang nanya nih, kalau untuk penyelesaian kasus PMI, kalau untuk melapor misalnya, ada yang ingin melaporkan sanak keluarganya yang memiliki kasus, itu bagaimana sih untuk ke Dinas Ketenagakerjaan sendiri? Sebenarnya untuk kasus itu boleh melapor misalnya ke desa dulu, karena kan desa sebagai perangkat daerah terkecil yang tahu lingkungan warganya, itu lapor dulu ke desa. Nanti boleh didampingi desa melapor ke kami, ke Disnaker. Boleh juga ke LTSA di MPP, itu LTSA itu memang kebetulan di LTSA itu tergabung juga BP3MI yang memang dia punya wewenang penuh untuk proses penyelesaian kasus, bantuan penyelesaian kasus. Untuk kasus memang harus lapor langsung dari pihak keluarga ataupun pihak desa, karena kita perlu menggali, harus ada kronologis kasusnya itu seperti apa, karena ini kan nanti jatuhnya apakah ini kasusnya jatuh masuk ke TPPO gitu yang harus ada laporan polisi atau tidak gitu. Jadi kenapa harus datang langsung, ada proses interview di situ dari pihak Disnaker ke pihak keluarga gitu. Kenapa pihak keluarga? Karena pihak keluarga kan yang mengalami gitu ya. Jadi memang kronologis inilah yang dibutuhkan untuk menggali data. Data ini kan yang diperlukan untuk proses pelaporan berikutnya, baik itu ke BP3 maupun nanti ke Kementerian Luar Negeri yang nanti diekskalasikan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagai kantor perwakilan kita di negara penempatan gitu. Oke. Nah, yang sering ditanyain juga adalah kalau mau melapor itu harus bawa berkas apa aja, karena mungkin ada yang melapor tuh orangnya yang tidak dekat sini ya, daerah Soreang ya, mungkin ada yang daerah-daerah jauh, dan mungkin mereka untuk mengefisienkan, jadi mereka harus bawa apa aja nih untuk pelapor itu sebelum ke Disnaker. Untuk sebetulnya untuk kasus itu data yang diperlukan itu satu pasti nomor paspor ya. Paspor itu sebagai identifikasi pekerja kita di luar negeri, di mana KBRI juga nanti bisa nge-track pekerja ini yang bermasalah di luar negeri itu lewat paspor kan gitu. Kemudian dokumen-dokumen pribadi seperti KTP PMI yang bermasalahnya, kartu keluarganya, dan juga identitas pelapor, yaitu keluarga gitu, harus jelas gitu. Kalau misalnya memang pelapor ini terkendala jarak misalnya gitu ya, itu bisa melapor ke WA layanan kami. Jadi penempatan itu punya WA layanan yang nanti bisa di-share di akhir
kegiatan Ya, mungkin nanti di-share ya, Ya, warga nanti Naker ya. di-share. Nah, nanti kalaupun misalnya terkendala jarak tidak bisa ke sini, tidak bisa ke Disnaker, di sana kan ada WA layanan, nanti kita tindak lanjuti melalui tadi penyuluh tenaga kerja. Nanti kita juga difasilitasi dengan penyuluh tenaga kerja, kita akomodasi dengan koordinasi dengan pihak desa gitu ya Pak Jana ya. Jadi sebetulnya kalau teknis itu bisa diatur lah gitu. Kalau untuk proses pelaporan kita bisa bantu agar si pelapor ini tidak perlu mengalami kesulitan kalau memang perlu pelaporan dan terkendala jarak. Nah, kalau masalah PMI itu kan sebenarnya kasusnya tidak sedikit ya, sebenarnya banyak sekali kasus ya sebenarnya ya, banyak sekali kasus. Nah, kalau Disnaker sendiri gitu, bagaimana sih cara mencegah masyarakat untuk tergiur dengan tawaran-tawaran kerja di luar negeri yang istilahnya mereka udah ikut kerja aja gitu, cuma nggak usah ribet gitu, nggak usah pakai berkas ini itu gimana sih cara Disnaker untuk mencegah risiko itu? Oke, yang pertama lowongan. Pekerja itu kan ada info lowongan. Lowongan perusahaan yang nanti mempekerjakan itu. Yeah. Dari lowongan itu kan kelihatan pekerjaannya apa, posisinya apa. Yeah. Terus di situ biasanya dijelaskan di daerah mana, lokasinya bagaimana. Ada persyaratan lah, baik administrasi maupun persyaratan lainnya. Misalnya kualifikasi dari pendidikan dan sebagainya dari situ. Yang kedua itu perusahaan yang membuka lowongan, legalitasnya. Yeah. Jadi mesti dipastikan. Nah makanya tadi kita buka layanan itu kalau perusahaannya yang tercatat di kita itu sudah pasti dia legal. Legal itu maksudnya punya izin. Kita bisa cek gitu. Ada izin bahwa dia emang ada lowongan di luar negeri sana. Seperti itu. Hal lainnya adalah nanti pada saat kita tahu dia pekerjaannya apa, itu dengan urusannya dengan nantinya kontrak kerja gitu. Ya, dan pekerja yang mau bekerja ke luar negeri itu harus punya kompetensi. Jadi tidak sembarangan justru bekerja ke luar negeri kok ribet. Ya memang harus ribet gitu. Harus ribet dengan tahap dan proses yang memang tergolong panjang. Minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan itu baru bisa berangkat. Justru yang harus kita curigai itu yang ketika ada tawaran dalam 1 minggu, proses 1 minggu bisa berangkat. Nah, itu yang harus kita curigai gitu. Jadi mungkin lewat WA layanan bisa dikonfirmasi mulai dari perusahaan yang menawarkan pekerjaan gitu punya izin atau tidak gitu. Kemudian dari prosesnya kita harus curiga juga kalau misalnya prosesnya bisa langsung berangkat, nah itu gitu. Nanti konfirmasi ke WA layanan juga. Oh, jadi sebenarnya warga Naker juga kalau mungkin mereka merasa ragu gitu, ragu dengan perusahaan yang membuka lowongan itu, mereka juga bisa langsung WA ke layanan untuk mencari tahu apakah ini aman nggak sih Bu, misalnya kan? Untuk memastikan bahwa ini benar nggak ada lowongan di sini. Betul. Bisa ke WA layanan. Iya, bisa. Oke, siap. Nah, tapi kan Bu, kalau masalah PMI ini ya, kayak tadi kan kita harus sepatutnya curiga. Ya. Curiga kalau misalnya berangkatnya cepet, terus kok misalnya berkas-berkasnya sangat-sangat mudah, tapi masih ada orang yang mau gitu untuk pergi ikut masuk, maksudnya kayak mereka tetap aja mau berangkat, ya udahlah nggak apa-apa gitu, yang penting cepat berangkat di sana bekerja gitu. Iya, kalau itu kan memang berdasarkan kebutuhan ya. Kita juga tidak bisa mencegah dengan berbagai kebutuhan pribadi yang dibutuhkan sama para pencari kerja. Tapi yang perlu kami informasikan di sini bahwa bekerja ke luar negeri itu satu harus melalui prosedur yang benar. Prosedur yang benar itu bagaimana? Salah satunya itu pasti yang berangkat ke luar negeri itu harus dia daftar ke Disnaker melalui akun siap kerja tadi. Kemudian nanti ada sistem computerized atau Cisco P2MI gitu. Nah, nanti
ada juga namanya legalisasi perjanjian penempatan. Memang prosesnya banyak gitu, tapi itu harus ditempuh gitu ya. Demi karena keamanan ya, Bu ya. karena itu memang prosedurnya seperti itu gitu. Begitu juga dengan penanganan kasus gitu. Kenapa sih kok penanganan kasusnya kok lama gitu? Karena memang ada prosedurnya gitu. Apalagi kita namanya penanganan kasus itu kan antar negara ya gitu. Kita juga tidak bisa ikut campur ke hukum ketenaga kerjaan di negara lain gitu. Jadi memang kalau mau berangkat ke luar negeri sesuai prosedur, itu pertama itu wajib daftar ke Siap Kerja tadi seperti yang diceritakan sama Pak Riki dan Pak Jana. Kedua itu harus ke Disnaker untuk mendapatkan ID PMI gitu. Nah, ID PMI ini penting gitu. Kalau yang tidak punya ID PMI itu udah pasti ilegal. Ilegal. Pasti prosedur. Nah, ini pertanyaan lain. Maaf ya Bu Isda, banyak ya soalnya yang sering ditanya sama Pak Riki. Ini kalau cari info lowongan kerja di luar negeri yang pasti legal itu kemana? Oh, di Siap Kerja tadi, di Siap Kerja. Ketika kita sudah punya akun ya Pak Jana ya, ketika sudah punya akun, di situ ada tersedia lowongan banyak berbagai negara dengan perusahaan. Kan yang boleh memberangkatkan itu hanya perusahaan yang punya izin atau P3MI dan pemerintah gitu ya, atau yang disebut sekarang government to government gitu. Ya, G2G. Nah, di akun Siap Kerja itu tersedia berbagai macam lowongan dengan berbagai macam perusahaan. Nah, sesuaikan dengan kualifikasi kita, dengan minat bakat kita gitu. Nah, nanti di sana ketika sudah masuk ke Siap Kerja, masuk diterima di perusahaannya, nanti perusahaannya datang kemari ke Disnaker membawa si calon pekerjanya. Nah, itu yang sesuai prosedur itu seperti itu. Ada lagi perlu ditambahin? Skemanya. Ya, jadi untuk bekerja ke luar negeri itu ada 5 skema yang memang sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Satu skema P2P. P2P itu private to private, antara perusahaan di sini atau P3MI di sini dengan agensi di luar negeri ya. Yang biasa disebut saya pergi pakai PT katanya. Nah, itu namanya P2P. Ada juga G2P, government to private. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan atau agensi di sana gitu. Misalnya dulu pernah ada KP2MI atau BNP2TKI sebagai pemerintah bekerja sama dengan perusahaan di Penang, Malaysia atau di Jepang gitu. Ada juga G2G atau government to government, itu kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah. Saat ini ada dengan pemerintah Korea, pemerintah Jepang, dan pemerintah Jerman. Baru tiga. Ya. Terus yang keempat itu ada skema mandiri. Skema mandiri itu yang memang pekerjanya langsung dia melamar ke ownernya di luar negeri, ke perusahaannya langsung gitu. Nah, itu skemanya mandiri. Jadi dia prosesnya itu semua mandiri, mulai dari pembuatan paspor, pembuatan visa gitu. Nanti keluar kontrak kerja gitu, interviewnya sendiri. Nah, itu dia prosesnya. Tapi tetap didampingi nanti dengan Disnaker kalau mereka kepengurusan berkasnya tetap ke Disnaker. Ke Disnaker karena dia masuk ke Siap Kerja juga untuk skema mandiri. Yang yang kelima itu skema re-entry atau cuti. Jadi untuk pekerja yang memang kalau re-entry itu dia bekerja lagi, kontrak kerjanya habis, dia bekerja lagi, perpanjang kontrak di tempat yang sama, atau kalau cuti dia pulang ke Indonesia tapi masih dalam masa kontrak. Gitu. Jadi ada 5 skema itu. Nah, berarti Warginaker yang untuk bertanya-tanya kemana kalau mau cari info kerja di luar negeri itu bisa di akun Siap Kerja ataupun bisa langsung ke Dinas Ketenagakerjaan ke bidang penempatan. Nanti mereka juga akan membantu Warginaker yang mau mencari info-info lowongan kerja baik di luar negeri ataupun masih di dalam negeri atau di layanan LTSA kita di Mall Pelayanan Publik. Oke, di Mall Pelayanan Publik lantai 3. Lantai 3. Boleh nanti dicari aja ke MPP itu ada Disnaker, nanti bisa ke satpamnya untuk kalian tanya aja. Oke. Seru sekali. Seru sekali ya. Tapi kayaknya kalau terus-terusan ini jadi berbagai episode kayaknya ya. Pokoknya ada yang mau disampaikan lagi, Pak Riki, ada tambahan sebelum menutup cakap-cakap hari ini? Cukup kayaknya. Cukup untuk cakap-cakap. Cukup untuk cakap-cakap Bu Isda. Kalau saya sih, kalau misalnya khususnya untuk bekerja ke luar negeri, tadi satu harus dipastikan bekerja sesuai prosedur dan dipastikan untuk bekerja itu secara aman
gitu. Jadi jangan gampang terkena bujuk rayu baik dari pihak manapun bahwa atau diiming-imingi nih dengan ini nanti diiming-imingi dengan bonus atau dengan ada iPhone terbaru. Nah, Wah, gitu ya. menarik. Ada banyak banyak menarik. itu Atau Teh dikasih Malinda uang. atau dikasih uang. Nah, itu jangan gampang terbujuk dengan Rayuan. rayuan seperti itu. Boleh dikonfirmasi melalui WA layanan saya. Yang banyak kebujuk rayu terutama sama uang itu bukan si pihak CPMI-nya, Tapi keluarganya. Keluarganya. wah benar. Misalnya Boleh saya- tuh. Misalnya saya punya istri nih, istri saya mau ke luar negeri, ada calo. Nah si calo itu istrinya nggak mau kan, saya nggak mau juga, nggak mau tanda tangan atau mengizinkan. Si Bu Ida sebagai calo ke saya, ini buat Pak Riki 10 juta aja istrinya tanda tangan izinnya. Iya. Nah, saya Boleh. tanda tangan sama Oh, boleh. dikasih 10 juta. Ternyata istri saya itu dijual. Nah ini banyak kejadian Iya, seperti banyak itu. seperti itu. Banyak. Atau orang tuanya gitu kan. Jangan sampai pernah terjadi warga Kabupaten Bandung suaminya nyari istrinya ke sini, ke Disnaker. Kan saya bingung, Hilang. istri saya kemana nggak tahu. Jawabnya kan cuma nggak tahu kan. Ya itu di sama calo, jangan dibilang sama sponsor. Calo sidik itu mah calo dah. Iya. Ya Bukan sponsor tapi suka pakai Bukan. berkedok sponsor. Ya. gitu. Karena memang pihak Disnaker juga agak sulit ya kalau berlomba-lomba dengan pihak calo ini ya Pak Jananya, Pak Riki. Tapi ya alangkah baiknya memang pencari kerjanya yang kita tahu juga bahwa oh iya berarti ke luar negeri memang kitanya yang harus lebih aware gitu dengan mengenai prosedur dan mekanisme yang benar. Paling ya pada saat kita bekerja itu namanya kan siap kerja ya. Jadi emang sudah siap untuk bekerja. Apa yang mesti disiapkan tadi kualifikasinya misalnya. Kenapa mungkin banyak orang yang tidak diterima kerja itu karena mereka tidak siap sebenarnya. Jadi dia kualifikasinya A, dia melamar kerjaan B. Jadi dari situ sudah tidak sesuai. Karena yang penting sekarang kerja, yang Kerja penting dulu. kerja. Nah, pada saat kerja dulu itu yang nanti pada saat dia terjadi di pekerjaannya. Jadi pada saat dia yang penting kerja dulu sudah keterima, baru 1 bulan dia mulai kayaknya ini bukan kerjaan Passion saya. saya, Itu. passion saya. Itu lagi. Dan itu juga yang jadi kerugian buat pertama buat juga perusahaan. Dia sudah meluangkan waktu untuk mencari pekerja dan pada saat sudah keterima bekerja 1 bulan kemudian sudah keluar. Itu juga bagi perusahaan mesti buat lagi lowongan pekerjaan dan sebagainya. Begitu sebagainya. Dan tadi sama, jangan tergiur pada saat ada nih bisa di sini bisa kerja. Gitu. Ya. Seperti itu. Sesuai dengan minat bakat kita ya Pak Jana. Sesuai dengan minat. Dan itu juga bisa dikonsultasikan di bidang penempatan tenaga Terus kerja. satu lagi, jangan pernah sekali-kali coba-coba untuk bekerja ke luar negeri kalau memang kita kompetensinya tidak ada. Betul. Ya udah nyobain aja nggak apa-apa setahunan lah di Malaysia misalnya atau di Brunei. Jangan pernah coba-coba. Karena pekerjaan ke luar negeri itu nggak bisa coba-coba, di sana harus profesional di luar negeri itu. Iya, betul. Makanya kita mempersyaratkan syarat-syarat untuk pembuatan paspor itu memang agak rumit. Mungkin ada yang bilang di Kabupaten Bandung mah lieur gitu kan. Beda yang di kabupaten lain. Karena kita itu melindungi mereka sebetulnya. Ya, itu sebagai bentuk perlindungan Perlindungannya di situ. warga Kabupaten Bandung agar tidak terjadi masalah. Jadi perlindungan sebagai pemerintah daerah kan. Betul. Itu. Makanya ada kenapa yang legal bukan legal namanya informal atau formal. Ya, sektor. Yang formal harus ada sertifikat Kompetensi. Betul. Apalagi yang ilegal gitu kan, yang tidak terdaftar semua. Kalau ilegal datang ke sana cuma jadi ART buat apa gitu kan? ART mah di sini beda di Jauh-jauh ke sana. Ya, jauh-jauh seperti sana. tadi disebutkan bahwa kepergian untuk berangkat ke luar negeri itu kan minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan karena ada proses pelatihan di situ gitu ya. Jadi memang yang berangkat ke luar negeri dilatih dulu untuk punya kompetensi tertentu. Dia punya sertifikat kompetensi juga. Dan harus benar-benar siap ya, jangan setengah hati tapi mereka mau langsung berangkat. Iya, gitu. betul. Oke, terima kasih Pak Riki, Ya. terima kasih Bu Isda, terima kasih Pak Sama-sama. Jana atas waktunya di Ya. cakap-cakap dunia kerja kali ini. Semoga nanti Warginaker juga bisa pastilah jadi menambah wawasan Warginaker terkait
pelayanan apa aja sih yang ada di bidang penempatan tenaga kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. Oke, akhir kata kami semua pamit undur diri untuk kru behind the scene. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dalam kesempatan. Dadah.